Idharul batili fi suratil haq, menyampaikan kebatilan tapi dibungkus dengan hak. Yang disampaikan adalah kebatilan dan syaitan tahu, iblis tahu ini batil, tapi fi suratil haq, seolah-olah dibikin kesan seolah-olah itu benar. Demi cinta kita kepada Nabi SAW, jangan lupakan hari kelahiran Nabi. Sepintas ini baik, orang awam menganggap ini bagus. Lahirnya para pahlawan saja kita hafal, kita tahu. Lahirnya para tokoh nasional, internasional kita tahu. Kenapa lahirnya manusia termulia di muka bumi kita tidak tahu? Kita biarkan lewat begitu saja. Maka kita ingat-ingat, kita peringati, kita persiapkan waktu khusus, ada ceramah khusus, ada sholawat khusus, ada ibadah khusus. Orang awam menganggap ini benar, dan semua akan musnah, hilang dengan ilmu, dalil apa? Qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabah. Ada ucapan Allah yang mengisyaratkan adanya maulid Nabi? Tidak ada. Ada sabda Nabi yang mengisyaratkan supaya kita mengingat-ingat hari kelahiran beliau? Tidak ada. Seandainya ada, ada qarinah, seperti misalnya beliau berpuasa di hari Senin karena hari Senin itu hari kelahiran beliau, ya, dan jelas ini syubhat, maka terjawab dengan pengamalan para sahabat. Para sahabat yang paling tahu tentang hadis Nabi itu, para sahabat yang paling tahu tentang Al-Quran. Adakah di antara sahabat yang merayakan maulid Nabi? Tanpa ini sulit kita membendung syubhat itu. Apalagi sekedar ayat Al-Quran. Maka Umar pernah berkata dari atas mimbar, kelak akan muncul aliran-aliran sesat, syubhat. Jangan lawan mereka dengan Al-Quran, lawanlah dengan sunnah. Jangan lawan mereka dengan Al-Quran, karena lil Quran wujuh, ayat-ayat Al-Quran itu bisa dilarikan kemana-mana. Ya. Antum masih ingat tahun 2010 atau 9 ya, ada perdebatan antara tokoh muda yang mengatakan semua agama sama, jangan merasa paling benar, Islam benar, Katolik juga benar, Buddha, Hindu juga benar. Bagi kita tentu ini sudah tidak ada pembahasan, dan kita beranggapan bahwa jika berdebat kita pasti menang. Ternyata belum tentu. Yang mendebat bukan kita orang bodoh, tetapi tidak tanggung-tanggung Ketua Majelis Ulama Jawa Barat. Beliau meyakini bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Kan ditayangkan di televisi waktu itu ya. Nah, sekilas tokoh muda ini menang. Kenapa? Karena Ketua Majelis Ulama Jawa Barat ini selalu bawa ayat.
Ayatnya jelas tentunya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbal minhu. Barang siapa mencari memeluk agama Islam tidak akan diterima. Kan jelas gamblang bagi kita. Tapi oleh anak muda ini diplesetkan, ya, karena Al-Quran sekali lagi bisa dilarikan kemana-mana. Dengan sok pinter anak muda ini mengatakan, Anda tahu Islam itu apa? Islam itu bentuk masdar dari aslama yuslimu islaman. Betul. Artinya apa? Berserah diri, menyerahkan diri. Jadi Islam itu sebetulnya sebuah sifat menyerahkan diri. Ketika seorang hamba menyerahkan diri kepada Tuhannya, dialah Islam, akan diterima agamanya, walaupun di KTP-nya Buddha atau Hindu atau Konghucu. Terkesan menang anak muda ini. Kenapa? Karena ketua majelis ulama ini tidak mengindahkan wasiat Umar 1400 tahun yang lalu. Jangan lawan mereka dengan ayat, tapi lawanlah dengan sunnah. Kalau dengan sunnah, insya Allah akan bungkam anak muda ini. Karena sunnah mengatakan, man sami'a bi yahudiyun kana aw nasrani. Barang siapa yang mendengar namaku sudah diutus, Muhammad bin Abdullah sudah jadi nabi, jadi rasul, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Majusi, apapun, kok tidak mengikuti syariatku, tidak sholat seperti sholatku, tidak puasa seperti puasaku, tidak bermanhaj seperti manhajku, tidak bertauhid seperti tauhidku, dan dia sudah mendengar aku sudah diutus, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Kira-kira apa yang akan diucapkan oleh anak muda ini? Saya kira tidak ada, akan bungkam dia. Ya, ini luar biasa keilmuan Umar. Jauh-jauh hari Umar sudah memberikan wasiat, lawan dengan sunnah. Nah, barangkali mereka tahu bahwa mereka akan bungkam dengan sunnah, maka mereka membuat tasyki, menyebarkan keraguan di tengah kaum muslimin. Hadis ditulis itu baru 100 tahun setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, hadis-hadis itu baru ditulis. Maka terjadi penyimpangan, kepalsuan, itu wajar sekali. Sementara sudah ada Al-Quran, ngapain ke sunnah, ke hadis? Sudah ada Al-Quran. Mereka berusaha supaya kaum muslimin tidak terlalu berpegang kepada sunnah, cukup dengan Al-Quran. Nah, dengan Al-Quran saja bisa dilarikan kemana-mana. Ya. Yang tidak sholat saja ada ayatnya apa tidak? Masih ingat ya? Tidak mau sholat nih, malas sholat, malas puasa, ada dalilnya nggak? Ada kalau Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini dalil yang dipakai oleh mereka bahwa tidak sholat tidak apa-apa. Ini luar biasa ya, keilmuan Umar. Al-Quran bisa ditafsirkan kemana-mana. Oleh karena itu, insya Allah pasti seseorang akan sesat kalau hanya memakai Al-Quran tanpa hadis, tanpa sunnah. Karena yang paling tahu tentang Al-Quran siapa? Nabi SAW. Diteruskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apa yang diamalkan, apa yang difahami oleh Rasul dan para sahabat, itulah sunnah. Itulah sunnah. Ya. Ada sekelompok anak muda yang tidak memakai para sahabat, langsung ke ayat Al-Quran. Dan yang mereka teriakkan luar biasa, innil hukmu illa lillah, innil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini kalimat hak. Tapi mereka tidak mau melihat para sahabat. Jadilah mereka yang pertama kali sesat di dalam Islam, kelompok sesat pertama dalam Islam. Diawali dari apa? Tidak melihat para sahabat.
langsung ke ayat Al-Quran. Siapa mereka? Iya, Khawarij.